Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1151 sampai tahun 1153. Secara umum, orang yang mabuk adalah orang yang pemurung dan tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Tidak ada. Katamu Boshait Hula mengambil botol kosong di atas meja. Oh, hilang. Masih ada lagi di lapangan. Dia segera membuka botol, dan dia dan Jericho Lee dua orang sudah meminum 2 botol baijiu sejak awal. Secara umum, orang normal sudah lama mabuk. Bos White minum begitu banyak dan berbicara dengan tenang. Itu bisa dilihat bahwa kapasitas minumnya sangat bagus. Nah, tahukah kamu mengapa Kingsway tidak menyukaimu? Jericho Lee mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Mendengar ini, Boshait yang setengah mabuk segera menjadi sedikit energi, mengangkat lehernya dan berteriak, siapa yang bilang begitu? Kingsway menyukaiku. Bagaimana mungkin dia tidak menyukaiku? Kingsway ada di sini. Tanyakan padanya, Jericho Lee menunjuk ke Zai Kingsway, yang terlihat sangat jelek. Boshait segera menoleh untuk melihatnya, dan mendengar Zai Kingsway berkata dengan suara dingin, sudah lama ku bilang, aku tidak menyukaimu. Aku tidak bisa menyukaimu. Kamu harus menyerahkan hatimu lebih awal, jangan berusaha terlalu keras. Apa? Itu tidak benar, Boshait langsung berseru, dengan ekspresi marah di wajahnya. Aku tidak menyukaimu. Apakah kamu tuli? Zai Kingsway segera meninggikan suaranya. Boshait memelintir leher merahnya dan berteriak, saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Pasti karena dia. Apakah kamu bersamanya? Tampaknya karena rangsangan dari kata-kata Zai Kingsway, Bos White sedikit sadar. Tidak. Zai Kingsway mengerutkan kening. Orang ini keras kepala. Tidak ada gunanya membujuknya. Boswater pernah salah memahami hubungannya dengan pria lain sebelumnya, tapi sekarang sama saja. Ya. Pasti karena dia, Boshait menoleh dan menunjuk ke arah Jericho Lee, katakan. Apakah karena kamu Kingsway sangat membenciku? Jericho Lee tampak tidak bersalah, kamu salah. Saya punya pacar sejak lama. Orang itu bukan Kingsway. Kita hanya teman. Bang. Boshait membanting botol anggur ke atas meja dan menatap Jericho Lee, siapa yang kamu bercanda? Apa menurutmu aku bodoh? Nama pacarku adalah Mo Lingyan. Dia di kota Lusu. Saya dari kota Lusu juga. Anda bisa bertanya pada Kingsway tentang ini. Jericho Lee berkata dengan lemah. Begitukah? Bos White menatap Zai Kingsway. Zai Kingsway mendengus dengan wajah dingin, saya kenal pacarnya. Dia putri terkenal di Lusu. Dia lebih cantik dariku. Jangan berpikir bahwa ketika aku dekat dengan pria lain, aku bersama mereka. Aku tidak menyukaimu, bukan berarti ada pria lain, hanya karena aku membencimu. Apakah kamu mengerti? Apa? Begitu Bos White linglung, dia berdiri di tempat, ekspresinya menjadi gila, haha, haha berbohong padaku, kamu berbohong padaku, bagaimana bisa? Jericho Lee mengerutkan kening dan melihat padanya, apakah kamu tahu siapa yang disukai Kingsway? Itu kebebasannya. Apakah kamu benar-benar mengerti mengapa dia tidak menyukaimu? Tidak pernah karena aku mengenalnya sekarang kurang dari setahun, kamu tahu dia seharusnya bertahun-tahun, kan? Kamu sama sekali tidak mengenal dirimu sendiri. Aku. Boshait tiba-tiba membeku, tidak bisa berkata-kata, dia menoleh ke arah Zai Kingsway, Kingsway, katakan padaku, mengapa kamu membenciku? Aku tidak suka pemabuk. Dan aku tidak suka pria sepertimu. Zai Kingsway memiliki wajah yang keren. Aku bisa mengubahnya. Anda berkata, saya akan berubah. Tidak ada gunanya. Zai Kingsway berkata dengan dingin, aku tidak menyukaimu, meskipun kamu berubah, aku tidak akan menyukaimu. Pria yang kusuka setidaknya harus lebih baik dariku dalam keterampilan medis. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Aku. Boswater terdiam. Meskipun ia adalah seorang mahasiswa doktoral yang belajar di bawah bimbingan Zai Suo, bakat medisnya sudah sangat kuat untuk orang biasa, namun dibandingkan dengan Zai Kingsway, seorang gadis berbakat, itu masih jauh dari cukup. Seperti yang Jericho Lee spekulasikan di awal, orang yang bisa terlihat jenius di mata Zai Kingsway pasti juga seorang jenius. Boshait jauh dari kata jenius. Aduh, Jericho Lee menghela nafas. Sejujurnya, dia bersimpati dengan Bos White. Terlepas dari karakternya,
Perasaan Bo Xuait sama seperti Jessica Zhao dan dia memohon pada Jessica Zhao, tetapi Jessica Zhao meninggalkannya dengan dingin. Tentu saja, Zai Qingsui adalah bukan Jessica Zhao. Dia tidak seperti Jessica Zhao. Dia mengkhianati pacarnya karena dia menyukai kesombongan. Dia tidak ingin menimbulkan kerugian yang tidak perlu, jadi dia menunjukkan kata-katanya dengan tegas. Bo Xuait, jika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu harus melakukannya pertama-tama jadikan dirimu luar biasa. Anda tidak bisa mendapatkan perasaan hanya dengan memohon dan mempertahankan. Karena Qingsui telah menolakmu berkali-kali, kamu harus memikirkan apa yang harus kamu lakukan. Kata Jericho Lee. Bo Xuait duduk di kursinya dengan linglung dan tiba-tiba mulai tertawa bodoh. Hal ini membuat Zai Qingsui terkejut dan khawatir, ada apa dengan dia? Biarkan dia pelan-pelan, tidak apa-apa, ekspresi Jericho Lee adalah tenang. Sekarang Bo Xuait seperti ini karena dia tidak bisa menerima pukulan itu secara tiba-tiba. Oh, Zai Qingsui mengangguk. Segera, Bo Xuait tampaknya sudah tenang, tetapi untuk sesaat, suasana hatinya sedikit keluar dari kontrol. Umumnya orang yang dipukul akan kehilangan kendali bahkan berubah temperamen. Berhenti minum. Jika kamu minum lagi, kamu akan mendapat masalah. Zai Qingsui segera berhenti. Bo Xuait tidak peduli. Dia terus minum dan mengajak Jericho Lee minum. Jericho Lee memandang Zai Qingsui, Anda menasihatinya, dengan situasinya saat ini, minumlah, dan Anda akan masuk rumah sakit. Baru saja dimulai, Bo Sui de minum sebotol baijiu, ini baijiu 40 atau 50 derajat, tidak hanya bir 2 derajat, minum lebih banyak, tetapi perutnya akan berlubang. Zai Qingsui cemas dan marah. Ketika dia mendengar kata-kata Jericho Lee, dia sangat marah sehingga dia dengan marah menegur Bo Xuait, apakah kamu lupa dengan apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Tidak lagi minum. Bo Xuait dimarahi seperti ini, dan efek minuman keras kekuatannya membuat otaknya mulai bingung, dan dia langsung menjadi marah. Hari ini, kita harus bersenang-senang minum. Akulah Tuhan, dialah tamunya, dan aku ingin menjadi tuan rumahnya. Qingsui, jangan hentikan aku. Itu omong kosong tuan tanah. Zai Qingsui sangat marah sehingga dia hanya ingin menyerang. Jericho Lee menghentikannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, biarkan dia minum. Suasana hatinya sedang buruk sekarang. Jika dia benar-benar tidak bisa, kita bisa menggunakan keterampilan medis untuk menahannya. Apakah dia masih bisa minum sampai mati? Bab 1152. Meskipun Bo Xuait benar-benar meminum sesuatu yang salah, keterampilan medis mereka dapat menjamin bahwa nyawa Bo Xuait tidak akan dalam bahaya. Aduh, orang ini. Zai Qingsui sangat tidak berdaya, tidak lagi membujuk, dan membiarkan Bo Xuait terus minum. Setelah minum anggur, Bo Xuait menjadi semakin bingung, dan segera mulai berbicara tentang mabuk. Yang membenci Jericho Lee karena merampok Zai Qingsui. Apa yang ingin Anda hancurkan Jericho Lee? Mendengar wajah Zai Qingsui sangat jelek, dia tahu bahwa makan malam itu adalah jamuan makan malam Hongmen. Orang ini gelisah dan baik hati. Jericho Lee tidak bisa tertawa atau menangis. Aku khawatir itu yang sebenarnya dia pikirkan, sungguh. Seberapa besar dia menyukaimu? Mengapa kamu tidak menerimanya? Iblis menginginkannya. Zai Qingsui mendengus dingin. Dia tidak pernah memperhatikan perasaan. Meskipun Bo Xuait sangat baik dalam beberapa aspek, dia tidak menyukainya. Dia tidak akan melukai dirinya sendiri. Aduh, ini akan mengambil wanita lain. Aku khawatir dia sudah gila ketika berhadapan dengan pria yang penuh kasih sayang. Jericho Lee tertawa, hanya bisa mengatakan bahwa Bo Xuait menyukai objek yang salah. Mungkin pukulan ini dapat membuat Bo Xuait mengerti apa dia benar-benar harus melakukannya. Selama seseorang mengetahui apa yang harus ia lakukan, maka ia tidak jauh dari kesuksesan. Pada saat itu, dia secara alami akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Setelah kekuatan anggurnya hilang sepenuhnya, Bo Xuait langsung mabuk dan tidak sadarkan diri sepenuhnya. Ekspresi Jericho Lee tak berdaya, yah, dia mabuk, kita harus kembali. Aneh kenapa kamu tidak mabuk setelah minum terlalu banyak, Zai Qingsui menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jericho Lee berkata, lagi pula, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti, aku tidak akan mabuk. Jika aku ingin mabuk, aku bisa berpura-pura. Memotong. Zai Qingsui menatapnya pucat dan berdiri, ayo pergi, keluar dulu. Ruangan itu berbau anggur, yang sangat tidak disukainya. Setelah meninggalkan kamar pribadi, saya menarik napas dalam-dalam beberapa kali agar merasa lebih nyaman. Jadi, kita akan berangkat.
Jericho Lee kembali menatap Boshait yang mabuk di kamar pribadi. Hotel bintang 4 semacam ini memiliki pelayanan yang baik dan akan merawatnya dengan baik. Kita tidak perlu khawatir. Zai Qingsui menemukan pelayan itu dan menjelaskan situasinya kepadanya. Pelayan segera menjamin bahwa dia akan menjaga Boshait dengan baik di kamar pribadi. Setelah meninggalkan hotel, mereka kembali ke rumah. Saat itu sudah jam 6 sore. Kemana saja kamu? Zai Suo melihat dua orang kembali dan bertanya. Oh, Boshait mengundang kita makan malam, Zai Qingsui menjawab dengan cepat. Apa? Zai Suo terkejut. Dia memandang mereka dengan sedikit tidak terbayangkan dan menjawab dengan sangat tegas, apakah dia akan mengundangmu makan malam? Apakah kamu bercanda? Ayah, apakah itu aneh? Zai Qingsui membalikkan mulutnya. Aneh tentu saja. Zai Suo memelototi putrinya. Aku tidak tahu apa yang Boshait pikirkan tentangmu. Bagaimana dengan orang lain? Masih di hotel, terlalu banyak mabuk. Zai Qingsui segera menceritakan situasi di meja anggur. Setelah mendengar ini, Zai Suo memandang putrinya, sedikit terdiam, dan berkata, menurutku hatinya dingin. Zai Qingsui terlihat polos, itu bukan urusanku. Itu bukan urusanmu. Apakah kamu memperlakukan orang seperti ini? Zai Suo bersenandung. Aku tidak memaksanya untuk menyukaiku. Apakah salahku kalau aku menjadi luar biasa? Ada banyak orang yang menyukaiku. Jika aku memperlakukan mereka dengan baik, aku akan sangat lelah. Zai Qingsui mengangkat lehernya tinggi-tinggi dan pergi langsung ke kamar tidurnya. Gadis yang sudah mati ini, ada lebih banyak alasan yang salah. Zai Suo tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap putrinya. Paman Zai, aku naik ke atas dulu. Aku baru saja makan malam, tapi aku tidak akan makan malam-malam ini, kata Jericho Lee dan naik ke atas menuju kamar tidur. Wang. Begitu Xiao Huang melihatnya, dia bergegas menghampirinya. Ketika Jericho Lee melihat tali anjing di lehernya terlepas lagi, dia memutar matanya dan berkata, anak kecil, tali anjing itu putus lagi. Jika suatu hari kamu kehilangannya, aku tidak dapat menemukanmu. Xiao Huang berteriak pelan dan menggelengkan kepalanya, yang berarti dia sangat pintar dan tidak akan kehilangannya. Jericho Lee mengikat kembali tali anjing itu ke sana, menuntun tali anjing itu, turun ke bawah keluar dari villa, sambil berjalan, memeriksa peta dengan ponselnya, merenung, Xiao Huang, apakah kamu tidak tahu cara mencari bahan obat? Saya pikir ada sebuah bukit kecil di sebelah timur kota Chuanzong. Meskipun tidak besar, mari kita coba keberuntungan kita. Kota Chuanzong adalah cekungan yang relatif rendah. Tentu saja bukan berarti tidak ada gunung di cekungan tersebut, hanya saja gunungnya sedikit. Gunung yang dituju Jericho Lee disebut Gunung Tianping, yang ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Namun kawasannya berada di pinggiran kota sehingga tidak banyak orang yang berjalan di atasnya. Vegetasinya terpelihara dengan baik. Di kaki Gunung Tianping, Jericho Lee menatap hutan lebat di depannya. Matanya sedikit terpaku. Tidak ada jejak orang yang menginjaknya. Auranya tipis, tapi itu jauh lebih baik daripada pegunungan di tempat wisata pada umumnya. Tentu saja tidak ada obat yang telah digunakan selama ribuan tahun. Harus ada obat-obatan yang telah digunakan selama beberapa dekade. Dia tidak menyangka akan seberuntung itu mendapatkan bahan obat yang berumur ratusan atau ribuan tahun. Dia hanya ingin mendapatkan bahan obat berumur beberapa dekade. Tentu saja gunung itu terlalu kecil. Saya khawatir bahan obat beberapa dekade sudah cukup. Lepaskan kesadaran ilahi, Jericho Lee memberitahu Xiao Huang, tunggu sebentar, jangan berlarian. Meskipun gunung itu relatif kecil, kamu tidak bisa membedakan hewan liar apa yang ada di dalamnya. Jika kamu bertemu dengan mereka, kamu akan tidak cukup baik untuk menyumbat gigimu. Terdapat banyak gunung dan hutan di selatan Sichuan, dan terdapat banyak pangkalan hewan yang dilindungi secara nasional, sehingga terdapat lebih banyak hewan besar di pegunungan dan hutan. Ada banyak panda. Mereka terlihat lucu, tapi sebenarnya mereka galak. Di antara beruang, ia dapat menduduki peringkat 3 teratas. Jika benar-benar marah, ia bisa membunuh orang dewasa dengan satu gigitan. Xiao Huang menangis untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Ayo kita naik gunung dan melihat-lihat. Meski sudah larut, tapi tidak mempengaruhi pencarian bahan obat kita. Tunggu sebentar, jika kamu menemukan bau tanaman obat, segera pergi ke sana. Go. Satu orang dan satu anjing langsung naik gunung. Sejujurnya, orang biasanya memilih naik gunung di siang hari. Sangat berbahaya di malam hari, bukan hanya karena akan ada binatang buas di hutan,
tapi juga karena penglihatan mereka buruk pada malam hari, sehingga mudah tersandung karena tidak dapat melihat bahaya yang ada di bawah kaki mereka. Perjalanan di gunung, akibatnya turun gunung, sangat berbahaya. Namun bahaya tersebut tidak ada untuk Jericho Lee. Dia bahkan tidak membawa senter. Dengan penglihatan guru surgawinya, setiap tanaman di pegunungan dan hutan seterang siang hari. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, Jericho Lee tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Xiao Huang, apakah kamu menemukan sesuatu?" Secara umum, jamu memiliki aroma yang unik. Namun, sangat sulit membedakan hidung manusia kecuali jika menciumnya dari jarak dekat. Apalagi di pegunungan dan hutan, banyak tumbuhan yang berbau, bercampur baunya sehingga orang tidak bisa membedakannya sama sekali. Hanya anjing yang dapat membedakan bau tertentu dari bau kompleks. Bab 1153. Xiao Huang menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak mencium baunya. "Jika kamu tidak menemukannya, lanjutkan. Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu selalu dapat menemukannya," lanjut Jericho Lee dengan sabar. Setelah berjalan sekitar 100 meter, Xiao Huang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memanggil ke arah kanan, "Wang. Apa yang kamu temukan?" Jericho Lee tercengang. Xiao Huang segera mengambil tali anjing itu dan berlari ke arah sekitar jam 3 di tangan kanannya. Jericho Lee segera menyusul. Setelah berlari sekitar 400 meter, Xiao Huang berhenti, berjongkok, mengangkat cakarnya, dan berhenti di tanah. Jericho Lee mendekat dan menemukan rumput liar. Dia sedikit mengernyit. Seharusnya rimpang di bawah. Sepertinya daun Polygonatum. Daun dari banyak bahan obat sangat mirip, dan tidak mudah untuk mengidentifikasi semuanya sekaligus. Karena tidak tahu bagaimana rimpangnya, Jericho Lee mengulurkan tangan dan dengan lembut menarik tanah di samping daun. 10 menit kemudian, rimpang sepanjang setengah lengan muncul sepenuhnya di depan mata Jericho Lee. Dia terkejut. Lumayan. Itu Rehmania glutinosa. Umurnya 60 tahun. Meskipun ekstrak Rehmania glutinosa tidak terlalu berharga, namun juga merupakan bahan obat bermutu tinggi. Selain itu ekstrak Rehmania glutinosa ini mempunyai umur yang panjang dan nilainya masih tergolong tinggi. Bagus sekali, saya benar-benar dapat menemukan bahan obat, dan saya dapat mengetahui bau Rehmania glutinosa dari jarak sejauh itu, Jericho Lee terkejut dengan IQ Xiao Huang. Setelah memasukkan barang-barang ke dalam ring penyimpanan, Jericho Lee berdiri dan berkata, "Ayo pergi, terus mencari." Setelah berputar sekitar 2000 meter, Xiao Huang menemukan sesuatu lagi. "Kenapa?" 30 tahun rumput bebek darah, tepat pada waktunya, aku khawatir tentang pil apa yang akan dibuat untukmu. Dengan rumput bebek darah ini, tepat bagimu untuk memurnikan pil tulang hewan. Jericho Lee sangat gembira. Pil tulang hewan adalah sejenis pil yang khusus diperuntukkan bagi hewan yang baru mulai cerdas. Hal ini mirip dengan pil pakan khusus. Fungsinya untuk meningkatkan kecerdasan, kekuatan dan kecepatan hewan. Ketika Xiao Huang mendengar bahwa rumput bebek darah disiapkan untuk itu, dia langsung menangis gembira dan mengibaskan ekornya dengan gembira. Rumput bebek darah dapat memurnikan ratusan pil tulang hewan, yang cukup untuk membuatmu menjadi hewan roh utama. Dari tingkat kebijaksanaan terbuka, tingkat makhluk roh dan iblis adalah sama. Secara umum. Namun, sebutan hierarki makhluk roh berbeda dengan sebutan biksu pejuang manusia. Pada saat ini, hewan yang baru saja membuka pikirannya tidak memenuhi syarat untuk disebut makhluk roh atau binatang iblis, dan mereka termasuk dalam kategori hewan. Hanya ketika kekuatan dan kecerdasan mencapai tingkat tertentu barulah mereka dapat disebut makhluk roh. Sama seperti pejuang manusia, hanya dengan memurnikan topan dia bisa disebut pejuang. Sebelumnya, meskipun dia pernah berlatih seni bela diri, dia hanyalah orang awam. Praktisi Ki dan seni bela diri dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Binatang roh tingkat pertama juga dibagi menjadi 3 tingkatan, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjutan. Pada level selanjutnya berbeda dengan pembagian prajurit manusia. Ada 3 tingkatan dalam setiap bidang seni bela diri. Hanya ada 3 tingkat alam roh antara binatang roh dan binatang iblis. Setelah itu, tidak ada perbedaan di setiap levelnya. Dari rendah ke tinggi, makhluk roh kailing, monster roh, monster, iblis kecil, iblis besar, raja iblis, iblis bumi, iblis roh, iblis langit, santo iblis, dan dewa iblis. Dari rendah ke tinggi, ranah budidaya pejuang manusia adalah pelatihan Ki, pembangunan fondasi, pembukaan cahaya, pembukaan lembah, ramuan emas, yuanying, resusitasi, gangguan, transformasi roh, penyeberangan perampokan, mahayana.
Ketika periode Mahayana tercapai, jarak dari eklosi ke keabadian sudah dekat, sama halnya dengan makhluk roh tingkat Dewa Iblis. Namun, tidak banyak orang yang mampu mencapai tingkat komunikasi antara zaman kuno dan modern. Setiap tingkatan pencak silat dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yang secara jelas dapat mengukur kesenjangan kekuatan antar pencak silat. Namun, makhluk roh berbeda. Mereka terlahir dengan tubuh fisik yang kuat dan kekuatan para pesaing pencak silat. Oleh karena itu, makhluk roh di atas monster roh lebih kuat dari tubuh fisik, dan kekuatan mereka tidak ditentukan oleh kesenjangan level. Di zaman aura langka saat ini, makhluk roh itu sendiri sangat langka, dan monster itu menjadi legenda ratusan tahun yang lalu. Sekalipun kita cukup beruntung bisa melahirkan hewan cerdas, sulit bagi mereka untuk benar-benar tumbuh menjadi setan besar. Bahkan jika mereka benar-benar menjadi iblis Kailing, harapan mereka tipis. Dibandingkan dengan manusia, makhluk roh dapat bergerak bebas dan berinisiatif mencari kesempatan untuk berlatih. Keterbatasan fisik yang melekat pada mereka membuat mereka sulit mendapatkan kesempatan berlatih yang sama seperti manusia. Sebagian besar makhluk yang terlahir dengan kecerdasan hanya menunggu kematian, bahkan dibunuh secara tragis oleh pejuang manusia. Jarang sekali Xiao Huang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari obat ajaib, yang berarti ia memiliki kemampuan untuk mengolahnya sendiri. Selama dia terus meminum obat ajaib, dia bisa menjadi lebih kuat. Namun, itu tidak dihargai di rumah Jing. Jika dia tidak bertemu Jericho Lee, saya khawatir dia tidak akan menjadi makhluk roh sejati seumur hidup. Setelah mengumpulkan rumput bebek darah, Jericho Lee menarik napas dalam-dalam. Semoga berhasil, lihat lagi. Ketahuilah bahwa tuan rumah yang mencari bahan obat adalah bagian dari makanannya sendiri, jadi Xiao Huang harus bekerja keras mencari bahan obat. 1 jam kemudian, ia menemukan tanaman obat lain. Orang baik, ada katak berumur 100 tahun di puncak gunung. Jericho Lee adalah harta karun. Bufo Gargarizans adalah obat mujarab yang sangat langka, meskipun umurnya kurang dari 10 tahun, itu adalah harta karun yang langka. Kondisi pertumbuhan obat mujarab ini tidak bisa ditentukan, bisa di jalan, di pegunungan dan hutan terpencil, selain itu obat mujarab ini jarang jumlahnya dan mempunyai efek yang sangat istimewa, selama 1 daun digunakan, dapat menetralisir dengan sangat baik. Obat beracun. Oh, aku hampir lupa di mana Bufo Gargarizans tumbuh, pasti ada Bufo Gargarizans yang lain. Jericho Lee segera melihat sekeliling dengan waspada. Bufo Gargarizans, seperti namanya, dibesarkan oleh serangga beracun bernama Bufo Gargarizans. Air liurnya sangat beracun dan dapat membunuh orang dalam waktu kurang dari 1 menit setelah digigit. Bufo Gargarizans menjilat rumput dengan air liur untuk meningkatkan toksisitas rumput. Ketika toksisitas rumput mencapai tingkat tertentu, maka rumput tersebut akan menjadi lebih beracun. Namun dikatakan bahwa meskipun air liur Bufo Gargarizans sangat beracun, namun juga dapat mendetoksifikasi, itulah sebabnya Bufo Gargarizans memiliki efek detoksifikasi. Xiao Huang, hati-hatilah. Jika kamu menemukan katak giok, teriaklah segera. Katak Jinyu itu sangat beracun. Dikatakan bahwa penguasa surga akan terbunuh jika dia diracuni. Untungnya, Jericho Lee tahu cara menahan Jinyu. Katak, jadi dia tidak panik. Xiao Huang mengendus dan mengendus kemana-mana. Dia sangat waspada. Tiba-tiba, dia menunjukkan giginya dan meraung ke arah tertentu kami mendapat sesuatu. Jericho Lee segera membuka pikirannya dan menjelajahi masa lalu. Dia menemukan bahwa di atas pohon sekitar 200 meter jauhnya, ada seekor katak dengan kaca transparan berwarna hijau zamrud, pipinya melotot dan menatap ke arahnya. Sesuatu yang indah selalu mempunyai duri. Penampakan katak emas sangat indah, seperti kaca bekas transparan dan sejenis batu giok. Tapi di balik penampakan seperti itu, ada racun yang bisa membunuh orang.